Halo, bertemu dengan Bu Indi pada pembelajaran tematik kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. 2. Kalian dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. 3. Kalian dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara bertanggung jawab. 4. Kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. 5. Kalian dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar Lani dan gambar kapal pinisi. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa kejayaan lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Ayo membaca. Bacalah teks berikut secara bergantian dengan temanmu, paragraf demi paragraf. Teks berikut berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal yang istimewa. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSHAK. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Menentukan ide pokok. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia yang sudah kalian baca tadi. Tuliskan ide pokoknya pada kolom yang sudah disediakan. Contoh, paragraf 1, ide pokoknya, Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Tuliskan ide pokok paragraf 2 hingga paragraf 10. Alternatif jawaban dari ide pokok tiap paragraf sebagai berikut. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, paragraf 8, paragraf 9, dan paragraf 10. Apakah punya kalian sama dengan ide pokok dari paragraf ini? Ayo membaca. Bacalah teks berikut. Teks berikut berjudul Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Budaya Masyarakat. Bacalah teks berikut di dalam hatimu. Ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Terdapat 4 gambar. Gambar berikut merupakan gambar kesenian atau budaya yang ada di Indonesia. Berilah tanda centang atau checklist
pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar peta Indonesia dan beberapa gambar yang merupakan gambar baju adat, tari tradisional, dan rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Contoh, pada gambar di bawah terdapat pakaian adat Jawa, tari Jawa Tengah, dan rumah adat Joglo. Kemudian, kalian hubungkan dengan garis ke gambar pada peta yang menunjukkan provinsi asalnya. Contoh sebagai berikut. Ayo mengamati. Amatilah teks berikut. Teks berikut berjudul Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Transportasi Masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Begitu pula penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Jika persediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Ayo berlatih. Perhatikan peta berikut. Peta berikut adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang, sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama provinsi, kolom ketiga nama bandara atau lapangan udara. Carilah nama provinsi dan nama bandara atau lapangan udara melalui berbagai sumber belajar. Dapat melalui buku pelajaran, buku di perpustakaan, atau browsing melalui internet yang tersedia di perpustakaan. Perhatikan peta berikut. Peta berikut adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang, sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama nomor, kolom kedua nama provinsi, kolom ketiga nama pelabuhan. Kalian dapat mencari nama provinsi dan nama pelabuhan dari berbagai sumber belajar. Dapat melalui buku pelajaran, buku di perpustakaan, atau browsing di internet yang tersedia di perpustakaan. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ayo mengamati. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Terdapat 2 kolom. Kolom pertama lokasi atau cakupan pengamatan, yaitu di sekolah, di rumah, di masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, kalian tuliskan kegiatan pengambilan keputusan bersama. Contoh, lokasi di sekolah. Kegiatan pengambilan keputusan bersama adalah pemilihan ketua kelas. Kalian lanjutkan menuliskan contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama pada kolom kedua, pada tempat yang sesuai.
Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Amatilah perilaku masyarakat di sekitarmu. Bagaimanakah sikap orang-orang di sekitarmu terhadap kelestarian budaya daerah atau tradisional yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia? Berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu. Terdapat 5 kesenian dan checklistlah pada kondisi yang sesuai sebagai bentuk refleksi. Kalian sudah menyelesaikan seluruh kegiatan bersama dengan guru dan teman-teman. Sekarang, kalian juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga di rumah. Bersama orang tuamu, amatilah dan catatlah kesenian tradisional, adat istiadat, dan unsur budaya lainnya yang masih lestari sampai sekarang di wilayah tempat tinggalmu. Kalian sudah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran. Apabila hasil belajarnya masih di bawah KKM, silakan kalian mempelajari materi kembali. Apabila hasil belajar kalian di atas KKM, silakan melanjutkan ke pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Salam sehat, selalu semangat, dan terus berprestasi. Sampai jumpa.